Sambil dibuka soalnya ya. Soal yang pernah gue kasih sambil dibuka. Oke. Ya, sorry. Iseng tadi. Oke. Hari ini kita akan bahas topik mengenai usaha dan energi. Ya, usaha dan energi. Ya, jadi ada usaha, ada energi. Jadi akan kita bahas satu persatu apa itu usaha dan apa itu energi. Kita mulai dari yang awal dulu. Pertama, ya, apa itu usaha? Ada yang tahu? Yang tahu boleh komen. Usaha, apa itu usaha? Ya, betul ya. Ya, usaha sama dengan W ya, betul. Ya, nggak ada yang salah. Ya, jadi teman-teman gini ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian, hilangkan dan jauhkan atau buang ya, mindset atau cara berpikir bahwa ambis itu suatu perbuatan yang so asik atau apa ya istilahnya ya, ya nggak banget lah istilahnya. Gue tuh benci banget sama mindset yang kayak gitu. Nah, jadi ngelihat orang lain ambis, ih ambis lu gitu kan, ambis banget sih lu, ambis banget sih lu. Apa sih maksud gue ya, lu kalau belajar ya emang harus ambisius gitu kan. Kenapa lu harus ngatain orang lain kayak gitu kan? Justru lu yang harus muhasabah diri gitu kan, atau lu koreksi diri sendiri ya kan. Ya, ambis itu harus gitu, suatu keharusan ya. Karena yang kelemar-kelemar lah yang bakal suatu saat bakal tertinggal gitu kan. Yang ambis yang berjaya kayak gitu. Nah, termasuk dalam menjawab pertanyaan guru ataupun dosen nanti kan ketika kalian kuliah. Ya, kuliah itu kan nanti akan banyak berdiskusi, bertanya gitu kan, atau sama dosen ataupun sama mahasiswa gitu kan. Aktif. Jadi jangan bilang ih nanya nih rajin nih atau nih pinter nih gitu, jangan jangan kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa aktif aja gitu. Nggak apa-apa salah juga, lu mau jawab pertanyaan gue salah juga nggak masalah gitu kan. Oh nggak gue pukul kan. Ya kita di sini sama-sama belajar ya. Nah ini ada banyak yang berargumen gitu. Tadi ada usaha kemampuan melakukan gerak ya, usaha sama dengan W ya betul itu simbolnya, tapi lebih tepatnya usaha ini simbolnya adalah W besar ya, atau work gitu ya, work ya, usaha itu energi yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda berpindah atau bergerak. Hampir benar tapi kurang tepat sebenarnya. Gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan, oke, nice, betul. Gaya yang bekerja pada objek sehingga menyebabkan perpindahan, ya bisa ya. Jadi apa sih usaha itu ya? Simpelnya usaha adalah upaya gitu ya. Ya, jadi upaya berupa kerja ya yang diberikan pada benda
atau bisa juga objek ya, sehingga mengalami perpindahan. Nah, jadi usaha itu upaya, ya, upayanya apa gitu? Berupa kerja, ya, kerja yang diberikan pada benda sehingga mengalami perpindahan. Ada kata kuncinya di sini ya. Ya, jadi kita dikatakan berusaha atau melakukan sebuah usaha atau upaya gitu ya. Kalau kerja yang kita lakukan itu menyebabkan benda tersebut berpindah. Ya, ini kata kuncinya. Jadi usaha adalah upaya berupa kerja yang diberikan pada benda sehingga benda bisa berpindah. Artinya apa? Kalau kita cuma melakukan upaya atau kita memberikan kerja pada sebuah benda, tapi benda itu nggak pindah, berarti kita dikatakan tidak berusaha atau tidak mengeluarkan usaha, atau W sama dengan 0 secara matematikanya. Ya, jadi di sini kerja, ya, jadi usaha itu berbanding lurus dengan kerja, juga berbanding lurus dengan perpindahan. Ya, jadi secara matematis, ya, usaha itu adalah W sama dengan F dikali, ya, S atau D atau simbol apapun lah, terserah kalian. Ya. Nah, jadi ini usaha, di mana W adalah usahanya, satuannya adalah joule, ya. F ini adalah apa? Gaya atau kerja. Ya, satuannya adalah Newton, dan D ini adalah perpindahan gitu ya. Displacement atau perpindahan. Satuannya meter. Ya. Perpindahannya, displacement. Ya. Nah, emang bisa ya usaha itu 0, atau katakanlah emang bisa ya seorang itu hanya melakukan kerja tapi tidak melakukan usaha? Bu, bisa. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika kalian berusaha sekuat tenaga, sekeras mungkin mendorong tembok rumah kalian, ya pasti ya tembok nggak akan berpindah, kecuali kalian Hulk, ya, atau kalian punya kekuatan super yang mampu mendorong tembok atau mendorong rumah hingga rumah kalian berpindah, seperti warga Bikini Bottom gitu ya, yang memindahkan kota untuk menghindar dari cacing besar Alaska kayak gitu ya. Jadi intinya gitu, kalian nggak akan dianggap melakukan usaha kalau benda yang kalian beri kerja itu tidak mengalami perpindahan seperti itu ya. Contoh lainnya misalnya gini, kalian mendorong meja. Ya, contoh gini. Ya, ini contoh awal tadi ya. Ini benda, ya, itu kalian dorong dengan gaya sebesar F, ya, hingga benda tersebut kemudian berpindah. Ya, berapa perpindahannya? Berpindah sejauh D. Ya. Nah, berpindah sejauh D. Nah, terus kalau misalkan ya hal yang sama kalian lakukan, tapi kemudian setelah nyampe di titik akhir, ya, nah, misalkan gini ya, ada benda lagi, ya,
itu kalian dorong lagi gitu ya. Nah, dengan gaya sebesar F hingga dia berpindah ke sini katakanlah. Ya, lalu kemudian setelah di sini dia didorong lagi. Ya, didorong lagi dengan gaya F. Kemana arah gaya dorongnya? Nah, dia didorong hingga kembali ke posisi A awal. Ya, jadi dia didorong ke kanan sejauh D ya. Ya, sejauh D. Lalu kemudian dikembalikan lagi atau didorong lagi sejauh D ke posisi akhir di sini. Ya. Berarti kenapa? Perpindahannya, ya, perpindahan yang dialaminya katakanlah awalnya itu D, ya, ya, D ke arah positif. Lalu kemudian pada arah yang berlawanannya D-nya negatif, maka perpindahannya itu adalah 0. Sehingga nanti apa? Usahanya juga 0 karena F dikali D gitu ya. Jadi W sama dengan F dikali 0. Berapa? 0. Jadi tidak melakukan usaha, tapi apa? Hanya melakukan kerja. Nah, di situ bedanya beda apa? Beda antara usaha dan kerja. Kayak gitu. Ya. Nah, apalagi misalkan contoh apa? Kasus ya, di mana dia itu tidak melakukan kerja, tidak melakukan usaha, tapi hanya melakukan kerja. Contoh misalkan, ketika ada sebuah bola, ya ini permukaan tanah lah katakanlah gini ya. Terus kalian punya bola. Bola ini kalian lempar dengan kecepatan V. Ya, sehingga nanti bola ini akan mana? Akan berada di ketinggian maksimumnya. Ya, di sini adalah Hmax. Nah, atau HAJ ya di sini. Nah, pada saat di apa namanya dia ke atas itu ya, ya pada saat dia ke atas, kalau keluar keluar dengan massa, maksudnya gimana? Kalau itu kan kaitan dengan distance. Ada nanti kaitannya sama massa. Nanti bakal gue bongkar. Ya, jadi dia di apa namanya dilempar ke atas gitu kan dengan ketinggian yang dicapai H. Lalu kemudian pada saat dia mencapai tinggi maksimum, ya dia akan berhenti sesaat, lalu kemudian jatuh lagi. Nah, pada saat dia jatuh, ya kan karena gravitasi, pasti kan apa? Akan kembali ke posisi awal, gitu kan? Kembali ke awal. Ya. Nah, kalau kembali ke awal, ya kan berarti apa? Tinggi yang ditempuh sama, ya arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Berarti kan apa? Usahanya juga 0 karena atau perpindahannya atau ketinggian selisih ketinggian yang di apa namanya yang ditempuhnya adalah 0. Kenapa? Karena dari bawah ke bawah lagi gitu kan. Begini dia dari bawah ke atas. Terus balik lagi ke bawah ke posisi awal ya. Berarti apa? Delta H-nya 0 sehingga nanti usaha yang dia alami juga 0. Nah, gitu. Ya. Nah, oke. Ini usaha. Nah, sekarang energi. Apa itu energi?
Ada yang mau berpendapat? Apa itu energi? Oke, mantap. Kemampuan benda untuk melakukan kerja, oke. Kemampuan benda untuk melakukan kerja, oke. Banyak juga nih. Nah, belum ada yang beda nih, gue lihat nih. Bahan bakar ya, berani beda emang sidik nih ya. Power ya, oke. Ya, nggak ada yang salah ya dari jawaban kalian ya. Cuman apa namanya, ketepatan menjawabnya itu. Nah, jadi energi itu apa sih? Simpel lagi nih, energi itu adalah usaha spesifik yang dilakukan benda atau dimiliki juga ya. Ya, untuk melakukan kerja. Ya. Ingat di sini ada kata spesifik. Ya, ada kata spesifik. Berarti dia bukan sembarang usaha nih, ya kan? Nah, ya, spesifiknya itu gimana? Ya, karena gini, sifat energi ya, itu dia bisa dikeluarkan atau juga bisa disimpan. Ya, maksud dari spesifik di sini adalah ya bisa dikeluarkan atau bisa juga tersimpan. Ya, jadi bisa dikeluarkan, bisa bisa juga ya, jadi bisa dikeluarkan, bisa juga tersimpan. Yang jelas apa? Keduanya itu bisa diukur atau dihitung. Ya, bisa diukur atau dihitung. Nah, yang bisa dikeluarkan, nah ini yang kita kenal dengan istilah apa? Energi kinetik. Ya, EK, kinetic energy atau energi kinetik. Itu ya. Jadi energi kinetik itu energi yang dibutuhkan atau dikeluarkan gitu ya oleh benda ya selama dia bergerak gitu ya. Dibutuhkan atau bisa juga dikeluarkan oleh benda
untuk bergerak. Ya, kalau kalian punya definisi lain terkait energi kinetik dan dia berhubungan dengan gerak, it's okay, nggak masalah. Ya, ya. Jadi dibutuhkan atau dikeluarkan oleh benda ya untuk bergerak. Simpelnya seperti itu. Kalau kalian ada definisi lain, silahkan terkait energi kinetik dan gerak. Gitu ya. Intinya gini. Ya, gua punya benda yang kayak tadi ya. Ya, benda ini gua beri gaya sebesar F. Ya. Yang tadinya dia diam, ya benda ini bermassa M katakanlah. Dan dia diam. Ya. Ya, boleh dikeluarkan. Ya, Mas Uyul punya definisi sendiri, monggo. Ya. Ya. Ya, ketika dia bergerak berarti ya. Ketika bergerak. Ya, jadi katakanlah ada benda tadi ya yang bermassa M dan dia itu diam. Gitu ya. Lalu gue beri gaya. Ya. Ingat hukum Newton ya, ketika benda diam ya, tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya, maka dia akan tetap diam. Tapi ketika benda diam diberi gaya eksternal sebesar F, maka dia akan bergerak. Ya, bergerak, katakanlah geraknya ke sini. Ya, nah akhirnya dia mengalami perubahan keadaan atau gerak, ya kan, bermassa M dan memiliki kecepatan sebesar VT. Dan ya, dia berpindah sejauh D. Ya. Nah, pindah sejauh D. Gitu ya. Nah, ingat kuncinya tadi adalah apa? Energi kinetik adalah usaha spesifik. Ya. Usaha spesifik. Jadi kita berangkat dari rumus usaha dulu tadi. Ya, bahwa usaha adalah W sama dengan F dikali D. Ya, lalu kemudian ya, pakai hukum Newton tadi, ya kan? Kenapa? Karena benda yang diam jadi bergerak, berarti mematuhi atau tunduk pada hukum Newton yang kedua, yaitu apa? F sama dengan M dikali A, ya, dikali D atau perpindahannya. Nah, jadi F itu berubah jadi M kali A. Nah, di sini kemudian ya kita bisa mendapatkan A-nya dari mana? Nah, dari GLBB. Ya, dari GLBB yang keberapa? Yang ketiga, yaitu yang VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AD. Atau mungkin kalian punya catatan itu S, nggak masalah. Nah, jadi kenapa yang dipilih rumus ini? Karena rumus ini yang menggambarkan kecepatan akhir benda ketika mula-mulanya dia punya kecepatan awal yang diam, dan dia diberi gaya sehingga dia dipercepat dan mengalami perpindahan. Nah, itu alasannya. Ya. Nah, kemudian rumus ini kita ubah menjadi dalam bentuk A. Ya. Jadinya VT kuadrat min VO kuadrat sama dengan 2AD. Lalu kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2D ya.
Jadi VT kuadrat min VO kuadrat per 2D sama dengan A. Ya, A-nya kita substitusi ya, jadi M dikali A-nya itu adalah VT kuadrat min VO kuadrat per 2D dikali D. Ya, D-nya ini dicoret ya. Nah, nanti tadi kan di sini apa? Kecepatan awal benda itu adalah 0 ya, sehingga di sini M ya, dikali VT kuadrat dikurang 0 per 2. Maka rumus akhirnya adalah W sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, atau usaha spesifik atau energi kinetik itu adalah setengah MV kuadrat. Rumus yang selama ini kalian kenal itu dari sini. EK sama dengan MV kuadrat. Ya, jadi energi kinetik berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus juga dengan kecepatan. Ya, berbanding lurus. Kenapa? Logikanya ya, secara logika. Anggaplah kita nggak tahu rumusnya. Secara logika, energi yang dikeluarkan oleh orang yang berlari, Pak, ya, itu kan tergantung sama apa? Tergantung sama bobot tubuhnya dan juga kencang mana dia berlari gitu kan. Makin kencang ya berarti energinya yang dia keluarin makin banyak. Orang gendut kalau dia mau lari, ya, orang gendut kalau dia mau lari kencang, ya berarti energi yang dia keluarin juga harus banyak gitu kan. Atau energi yang dikeluarin ya makin banyak gitu kan. Ya kenapa? Karena massa dan kecepatan ini saling berbanding lurus dengan energi. Gitu. Ya. Nah, ini energi kinetik ya. Satuannya adalah joule ya. M ini massa ya, massa bendanya ya. Satuannya kilogram dan ini V, V-nya ini adalah kecepatan. Satuannya meter per second. Kayak gitu. Wow, baru tahu asal usul rumus ini. Ya, itulah pokoknya. Nah, ada pertanyaan energi kinetik? Berarti energi kinetik ini bagian dari usaha? Iya, jelas. Ya, dia didapat dari usaha gitu kan, atau usaha spesifik gitu. Sama halnya dengan energi potensial. Ya. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ke energi potensial. Nah, energi potensial, apa itu energi potensial? Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan gitu ya. Nah,
Nah, energi suatu objek yang tersimpan gitu ya, dan relatif terhadap objek lain. Ya. Kenapa di sini dikatakan energinya bersifat relatif? Ya. Ya. Kenapa di sini disebutnya relatif? Ya. Kenapa di sini disebutnya relatif? Oh ya, gue kasih penggambaran dulu ya, bahwa energi potensial itu kan asal katanya dari potensi gitu kan. Potensi itu kan berarti kayak yang tadi si Ulil bilang itu kan, dia tersimpan ya, dan dia bisa dikeluarkan kalau atau bisa dirasakan gitu ya, kalau benda itu udah udah mengenai benda lain lah katakanlah gitu ya, atau udah jatuh kayak gitu. Karena energi potensial ini dia kaitannya dengan ketinggian. Ya sama halnya seperti Newton yang kejatuhan apel gitu kan. Jadi pada saat sebelum apelnya jatuh, ya sebelum apelnya jatuh dan posisi apel itu relatif terhadap kepalanya Newton, atau dia punya ketinggian tertentu terhadap kepalanya Newton. Ya, jadi sebelum apelnya itu bergerak, dia udah punya energi gitu ya. Nah, terus ketika apelnya bergerak dan mengenai kepala Newton, nah itu energinya udah berubah lagi, udah bukan energi potensial lagi, kayak gitu. Jadi intinya energi yang masih tersimpan gitu ya, yang kaitannya dengan ketinggian. Gitu. Contoh lainnya misalkan meteor gitu ya. Meteor itu kan masanya besar gitu kan, bobotnya besar. Ya, dia juga berasal dari ketinggian entah dari mana datangnya gitu kan, pokoknya dari atmosfer sana gitu kan, dari tinggi banget gitu kan, dari luar angkasa masuk ke atmosfer gitu kan, ya terus menghantam bumi. Ya makanya hasil ledakan dari meteor itu kan sangat dahsyat. Kenapa? Karena bobotnya, karena asal ketinggiannya, karena kecepatan jatuhnya juga besar gitu ya. Makanya dampak atau efek dari ledakan meteor itu besar juga gitu kan. Itu karena apa? Karena adanya energi tadi. Energi yang tersimpan dari meteor sejak dia pertama kali berada atau masuk ke lingkup atmosfer bumi kayak gitu. Ya. Jadi di sini simpelnya misalkan di sini ada tebing gitu ya. Nah, tebing ya, sini ada benda. Ya, benda ini punya ketinggian h, gitu ya. Ya. Nah, dia dari di atas aja ini udah punya energi, cuy. Yaitu energi potensial gitu. Nah, seandainya gini ya, teman-teman ya. Nah, bukan seandainya sih. Jadi si benda ini itu kan dia punya massa. Ya. Nah, kalau punya massa berarti punya apa? Punya gaya berat. Yang arahnya kemana? Ke bawah. Ya. Atau FG ya, gaya berat. Nah, gaya berat ini rumusnya apa? Rumusnya massa dikali dengan gravitasi. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa apa? Bahwa energi adalah usaha spesifik. Ya, jadi usaha, kalau kita jabarkan lagi, F dikali D. Lalu kemudian lagi-lagi hukum Newton 2. Ya, kalau pada arah horizontal dia F dikali A, pada arah vertikal dia
sorry, bukan M dikali A, tapi M dikali A pada arah horizontal, sedangkan pada arah vertikal dia M dikali G dikali D. Nah, D-nya ini ya, D-nya ini kan pada arah horizontal itu kan disebutnya apa? Displacement ya. Ya, pada arah horizontal itu disebutnya displacement atau perpindahan. Tapi pada arah vertikal ya, itu yang digunakan apa? Ketinggian atau height gitu ya. Ya, atau ketinggian. Ini D. Maka jadilah rumus energi potensial itu ya, itu adalah M G H atau ya EP sama dengan M G H. Jadi ada alasannya. Kayak gitu. Nah, di mana EP-nya ini adalah energi potensial ya, satuannya joule ya. M itu adalah massa ya. G adalah percepatan gravitasi bumi juga ya. Percepatan gravitasi ya, satuannya meter per second kuadrat gitu ya. Dan H-nya adalah ketinggian relatif. Tinggi relatif terhadap permukaan. Satuannya meter. Nah, kalau gue buat karena kenapa disebutnya relatif? Kalau gue buat dua buah kasus yang kedua seperti ini katakanlah. Ya, nah ini kan tinggiannya pendek banget ya cuy, ya kan? Nah, dari sini aja kalian udah bisa apa? Tebak gitu ya, istilahnya. Tebak bahwa apa? Semakin pendek ya, atau semakin dekat jarak objek atau benda relatif terhadap permukaannya gitu ya, maka nanti energi kinetiknya juga apa? Energi potensialnya lebih kecil ya gitu. Jadi makin dia tinggi atau ya makin jauh jaraknya dari lu gitu ya, maka nanti energi potensial juga besar yang lu bisa rasain gitu ya. Wah ini kayak gini dah. Misalkan ada benda yang tingginya 10 meter dari kepala lu, terus ada benda yang tingginya cuma 2 meter dari kepala lu. Secara logika lu pasti akan bilang bahwa benda yang tingginya 10 meter di atas kepala lu itu kalau kena pala pasti lebih sakit daripada yang tinggi cuma 2 gitu ya. Itu efek dari apa? Dari energi potensial yang tersimpan gitu ya. Sama si benda itu belum kena kepala lu kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan energi potensial. Aman ya. Oke. Nah, kemudian hukum kekekalan energi mekanik.
Ya, hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Apa maksudnya ini? Kekekalan energi mekanik. Jadi gini teman-teman, kenapa di sini ada istilah kekekalan gitu ya? Karena pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa energi di alam semesta itu sifatnya kekal. Maksudnya apa? Dia nggak bisa dimusnahkan, cuy. Ya, dia nggak bisa dimusnahkan. Dia ada, ya. Dia ada ya hanya sekedar ada aja gitu. Maksud gua, taruhlah gini, kita menghindari pandangan secara teologis gitu ya, atau secara agama bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Iya. Nah, tapi kalau kita misalkan apa namanya, kita bicara sains, kita bicara fisika gitu ya, atau astronomi gitu ya, bukan berarti kita nggak percaya Tuhan ya, tapi kita mengenyampingkan itu karena itu hal goib ya, itu hanya urusan hati dan keimanan kita dengan Tuhan gitu kan, karena orang lain itu belum tentu dia percaya Tuhan gitu kan ya. Jadi kita kesampingkan hal itu ya, kalau kita mikir bahwa energi itu ya memang dari sananya sudah ada gitu kan ya. Dia energi itu sudah ada gitu ya, dia tidak bisa diciptakan ya, dia juga tidak bisa dimusnahkan ya. Ini konsep Tuhan gitu kan, dia tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Itu Tuhannya seperti itu gitu kan ya. Dalam fisika konsep energi kayak gitu, dia tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan, tapi yang ada hanyalah energi yang sudah ada itu diubah menjadi energi lain kayak gitu ya. Dia berubah bentuk ya, misalkan dari energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Contohnya apa? Contohnya pada setrikaan atau catok rambut ya, atau hair dryer gitu ya. Terus juga energi listrik menjadi energi gerak. Nah, apa contohnya? Misalkan pada kipas gitu kan, atau baling-baling katakanlah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi satu energi diubah menjadi energi lain. Kayak gitu ya. Jadi konsep dasarnya adalah di sini konsep kekekalan itu berawal dari apa? Energi tidak dapat dimusnahkan. Hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, di sini ada kata kunci mekanik. Berarti apa? Ya, di sini kekekalan energi mekanik. Mekanik itu apa? Gerak gitu ya. Jadi energi gerak itu sifatnya kekal, teman-teman gitu ya. Ya. Jadi energi mekanik sifatnya kekal. Ya. Bersifat kekal. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk matematika gitu ya, teman-teman. Jadi di sini EM ya, ya. EM sama dengan EM aksen.
Jadi energi mekanik itu terdiri dari apa? Nah, dari energi potensial dan energi kinetik atau sebaliknya. Jadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Makanya di sebelah kanan juga sama, energi kinetik aksen atau pada keadaan yang berikutnya ditambah dengan energi potensial. Nah, kalau kita jabarkan lagi, energi kinetik itu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat tambah MGH. Sama dengan setengah dikali M dikali V aksen kuadrat ya ditambah MGH aksen. Jadi di sini yang berubah adalah kecepatan dan tinggi relatifnya. Ya, teman-teman ya. Kayak gitulah pokoknya. Ya. Nah, bagaimana bentuk aplikasi gitu ya? Bentuk aplikasi dari si energi mekanik ini. Nah, kita ambil contoh pada kasus ini ya, gerak jatuh bebas tadi. Nah, mungkin yang udah lihat di modul gua itu ada ya. Nah, jadi mula-mulanya anggaplah si bola itu ya, ada bola. Nah, yang kemudian bola ini masih diam. Ya. Lalu kemudian bola ini dilemparkan ke atas. Ya, dengan kecepatan V itu ya. V0. Kecepatan awal V0. Nah, kalau posisi atau di sini apa namanya? Tanah ya, tanah ini kita jadikan sebagai kerangka acuan ya. Tanah itu berupa kerangka acuan. Ya. Nah, maka di sini kita bisa katakan bahwa data mengenai benda ya, kita bisa katakan bahwa benda ini memiliki kecepatan awal itu sebesar V0. Nah, dia punya ketinggian ya, ya, itu sebesar ini V itu sama dengan V0 ya. Jadi ini H ya H gitu ya atau H0 gitu ya. Ya. H0-nya berapa? 0. Kenapa di sini H0-nya 0? Karena kan dia tepat bersinggungan dengan lapangan atau dengan alas gitu kan. Jadi dia nggak punya ketinggian, maka ketinggian 0. Nah, ketika dia dilempar, ya, dia akan bertambah ketinggiannya dan akan mencapai katakanlah tinggi maksimum di sini. Ya. Tinggi maksimum. Nah, ya. Nah, pada sesaat ya dia mencapai tinggi maksimum, ya maka di sini kecepatan akhir dari benda itu yang 0. Ya. Ya. Sedangkan ketinggiannya ya ini V aksen ya. V aksen sama dengan V0. Sama dengan 0. Lalu berhenti sesaat. Nah, dan di sini dia mencapai ketinggian sebesar informasi apa yang kita bisa dapat dari ini teman-teman? Dari data ini bahwa apa? Pada saat dia di posisi mula-mula ya di posisi ini ya, apa yang kita dapat informasinya? Pada saat di posisi ini energi kinetik maksimum. Ya, kenapa disebut maksimum pada saat di posisi ini gitu ya? Karena kan dia baru awal pertama kali dilempar, gitu kan, kenceng banget kan. Terus makin lama makin nambah ketinggiannya, kecepatannya berkurang, dan dia akan berhenti di posisi puncaknya gitu ya. Ya berhenti sejenak di V aksen sama dengan V0.
Maka pada saat di posisi inilah berlaku apa? Energi kinetik itu minimum atau sama dengan 0 ya. Minimum energi kinetiknya sama dengan 0. Tapi apa? Karena di sini dia mencapai tinggi maksimum ya. Ya, di sini adalah H maksimum. Ya, karena di sini tinggi maksimum, maka di sini energi potensialnya maksimum. Ya, jadi energi kinetiknya minimum karena dia diam sejenak. Sedangkan energi potensialnya maksimum karena dia apa? Mencapai tinggi maksimumnya. Makanya energi potensialnya juga maksimum. Gitu ya. Terus ketika dia jatuh gitu ya. Jatuh ya, sama juga gitu kan. Jatuh vertikal gitu kan, kecepatan awalnya 0 gitu kan. Ya, energi kinetiknya juga minimum gitu. Ntar sampai bawah ketika sesaat menyentuh tanah, dia nggak punya ketinggian lagi, berarti energi potensialnya minimum lagi di bawah gitu ya. Jadi balik ke kondisi awal, di mana energi kinetik maksimum, energi potensialnya minimum ketika sudah benar-benar mencapai tanah, kayak gitu. Ya. Bisa nggak kita mencari besaran-besaran GLBB menggunakan energi mekanik? Bisa. Contoh misalkan, ya pada kasus di samping gitu ya. Tadi kan kita punya data bahwa kecepatan awalnya itu V0 gitu ya. Terus ketinggian mula-mulanya itu 0. Ya, lalu kita masukin aja ke sini. Ya, jadinya setengah M ya dikali V0 kuadrat ditambah M G H. H-nya apa? H0. Besarnya H0 berapa? 0. Ya. Setengah ya. M dikali V aksen. V aksennya berapa di sini? V aksennya adalah 0 gitu. Jadi di sini V aksennya 0 sedangkan ketinggiannya maksimum gitu ya. Atau H aja di sini kita simbolkan gitu ya. Nah, di sini M-nya bisa kita di sini kita selesaikan ya. Jadi setengah M dikali V0 kuadrat gitu ya. Sama dengan ya ini 0 dia berarti habis, ini juga habis. Di sini sisa MGH. Ya, ini kita saling coret masanya ya. Jadinya ya, V ya 0 kuadrat ya sama dengan kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, jadi 2G. Nah, jadi V sama dengan ya kedua ruas kita akarkan jadinya akar 2GH. Ya, jadi kecepatan ketika sesaat menumbuk tanah gitu ya. Ya, kecepatan saat menumbuk tanah. Ya, kalau teman-teman melihat atau buka lagi catatan tentang gerak jatuh bebas untuk kecepatan saat benda menumbuk tanah itu rumusnya kayak gini. V sama dengan akar 2G. Nah, ya, jadi bisa kita dapatkan juga dari konsep hukum kekekalan energi mekanik. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Iya, kalau kita bergerak secara horizontal yang ada hanya energi kinetik gitu kan. Tidak ada potensial. Jadi potensial itu berkaitan dengan ketinggian atau kerangka acuannya, yaitu kerangka acuan relatifnya itu secara vertikal bukan secara horizontal.
Oke, teman-teman, silakan dibuka latihan soalnya. Ya, sudah dibuka soalnya? Udah ya. Oke, kita mulai dari nomor yang ringan-ringan dulu deh. Nomor 4. Ya, ya. Sorry kalau nggak berurutan gitu ya. Kita mulai dari nomor 4 dulu. Kita mulai dari nomor 4. Kalian ada yang mau gue jelaskan? Ini ringan loh. Oke. Nah, ini B ya. Jadi dikatakan di sini ya, sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Oke, sini kita dikasih clue bahwa lintasan licin. Ya. Bila laju benda di titik A sama dengan 6 meter per second, jadi dia ketika meluncur dari titik A, itu kecepatannya adalah 6 meter per second gitu ya. Dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, maka ditanyain laju benda di titik B berapa?
Sini kita punya data ketinggian benda pada saat di posisi A adalah 5,6 meter. Dan ketinggian benda pada saat di posisi B adalah 1 meter. Oke, gimana cara menjawabnya? Nah, di sini teman-teman, ada info tambahan yang mau gue kasih tahu. Nah, karena di sini lintasannya licin, maka berlaku yang namanya apa ya? Gaya konservatif. Gitu ya. Nah, apa itu gaya konservatif? Singkatnya gini sih sebenarnya gaya konservatif itu. Jadi syarat dari berlakunya hukum kekekalan energi mekanik yang sebelumnya udah gue jelaskan pada bidang tertentu gitu ya. Misalnya pada bidang ya. Jadi syarat berlakunya energi mekanik pada bidang ini itu adalah lintasannya harus licin atau tidak ada gaya gesek. Ya, tidak ada gaya gesek sehingga berlaku yang namanya gaya konservatif. Ya. Jadi cara menginterpretasikannya atau cara mengutarakannya ke dalam sebuah kalimat gimana? Gini. Ya, jadi apa namanya kalau kita gambar gitu ya. Sorry ini agak gua kemana ya? Gua taruh sini aja ya. Nah, jadi kalau kita gambar teman-teman ya di sini, ini boleh aja kita gambar, kita buat seperti adanya yang namanya garis hayal. Ya, adanya garis hayal antara titik A dan titik B ini, gitu. Ya, nah, jadi arti dari apa gaya konservatif ini adalah apa? Usaha gitu ya, oleh energi potensial ya, di A sama dengan atau gini, energi mekanik gitu ya. Gini aja ya, gua permudah aja bahasanya ya. Jadi energi mekanik ya. Di A sama dengan energi mekanik di B. Ya, jadi ini bisa berlaku kalau apa? Kalau dia licin atau ada gaya konservatif. Terus kalau ada gaya gesek gimana nggak? Beda lagi kasusnya. Nanti ada juga di soal di mana nanti benda berada di bidang yang tidak licin, kayak gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi di sini katanya energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi langsung aja kita jabarkan gitu ya. Jadi EM di A sama dengan EM di B. Jadi setengah MVA kuadrat ditambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat ditambah dengan MGH dikali B. Ya. Kan massa bendanya nggak tahu Kak berapa. Ya kan massa sama semua nih. Ya, jadi kedua ruas kita bisa coret atau dibagi dengan M gitu ya. Jadi hilang massanya. Maka yang tersisa V, G, dan H kayak gitu ya. Ya udah tinggal masukin aja. Jadinya setengah dikali VA, VA-nya itu adalah 6. Ya, G-nya adalah 10 gitu ya.
HA-nya berapa? 5,6. Terus ini setengah dikali VB. VB-nya berapa tadi? Ya, VB-nya yang ditanyain ya kalau nggak salah ya. Ya. Terus G-nya itu 10, HB-nya itu 1. Jadi ini setengah dikali 36 ditambah 56 sama dengan setengah dari VB kuadrat ditambah 10. Jadi ini 18 tambah 56 sama dengan setengah VB kuadrat tambah 10. Jadi ini adalah 14. Sebentar teman-teman ya.
Oke, sorry teman-teman tadi ada telepon. Bukan ya, tetangga komplek. Nah, tetangga komplek nelfon, anaknya mau ulangan, minta minta apa? Minta private gitu kan. Katanya minta private buat persiapan ulangan katanya. Ulangan matematika, minta diajarin rumusnya. Nanti kalau rumusnya udah hafal bisa ngerjain katanya. Dalam hati gue, buset. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Lumayan juga kan cuannya. Ngomongnya lumayan enteng ya, katanya. Tinggal dihafal atau tinggal diajarin rumusnya nanti bisa soalnya. Pusing gue. Ya oke lah, kita lanjut ya. Jadi 18 tambah 56 ya. Jadi sekitar 8, 6, 14, atau 74 ya. 74 sama dengan, ya 74-nya kita kurangi dengan 10 ya. Sama dengan setengah PB kuadrat. Berarti ini 64 ya, dikali 2 sama dengan VB kuadrat. Maka VB-nya adalah akar 128 meter per second. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu. Ya. Jadi ya mungkin tadi agak ada bahasa-basinya di depan ya tentang gaya konservatif itu sebagainya. Intinya ketika gaya konservatif itu berlaku atau selama dia bergerak pun nggak ada gaya gesek, maka berlaku hukum kekalahan energi mekanik ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti dia apa namanya ada gaya gesek ya, dia nggak akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik gitu ya. Karena salah satu lintasan yang harus kita kurangi dengan gaya geseknya. Kayak begitu. Dan pertanyaan nomor 4. Aman ya. Ya, gaya non konservatif nanti kalau dia apa kayak kalau dia udah ada gaya geseknya, nanti ada contohnya. Cuman di nomor berapa gue kurang tahu. Gue mau nyari nomor yang lain dulu yang bisa kalian cerna. Nomor berapa ya? Gue lagi mikir nih nomor 1 nih. Nomor 1 gitu ya. Ya, tadi kan kayak gaya konservatif itu kan gaya yang apa namanya? eh dia itu tidak memperhatikan lintasan intinya. Oh, gaya konservatif. Sedangkan gaya non konservatif itu dia memperhatikan lintasan. Kalau konservatif itu dia kalau gaya konservatif itu dia usaha yang dilakukan kalau suatu benda itu dipindahkan dari posisi awal ke tempat lain lalu balik lagi ke posisi semula, maka usaha yang dilakukan adalah nol. Gitu ya, itu gaya konservatif. Ya. Tidak ada gaya gesek ya selama benda tersebut bergerak. Ya. Sedangkan kalau gaya non konservatif itu tadi gaya gesek, ya, ada gaya geseknya, gitu kan.
Contohnya apa? Contohnya gini. Kayak tadi yang gue bilang ya di awal, kalau gaya konservatif itu kan bendanya licin atau bidangnya licin. Jadi kalau dia dipindahin kemanapun, ya mau ke lintasan yang manapun, kalau dia dikembalikan ke posisi awal, maka usahanya nol. Lain halnya dengan gaya non konservatif atau gaya gesek tadi. Semakin lu bawa dia kemana-mana gitu kan, ya semakin lu bawa dia kemana-mana. Ya, jadi dari posisi awal, ya lu pindahin ke sini, lu gerakin ke sana sini sebagainya. Terus ketika dia kembali ke posisi awalnya lagi, dari posisi awal ke posisi awalnya lagi, itu justru malah nanti usaha oleh gaya geseknya semakin besar kayak gitu. Jadi tidak nol kayak gitu. Ya. Nah, kemudian nomor satu. Ya, Bismillah, semoga kalian connect nomor satu. Gue gambar dulu ya nomor satu. Fisika asik juga. Anda kemana aja Zulfa? Fisika itu asik Zulfa. Emang guru Anda tidak menyajikan fisika seasik ini? Anjay. Ya, jadi ini ada balok gitu ya. Sebuah balok bermasa 1,5 kilogram didorong ke atas oleh gaya konstan F. Jadi dia didorong ke atas gini ya. Gaya konstan F gitu ya. Hingga dia berpindah. Sejauh berapa? Sejauh 2 meter. Ya, sejauh 2 meter. Jadi diketahui masanya itu 1,5 kilogram. Gayanya itu 15 Newton. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Itu ya. Tuh. Terus gesekannya, F geseknya adalah 0. Ya, tidak ada gaya gesek ya, atau licin. Ya. Terus yang ditanyakan adalah usaha total yang dilakukan pada balok. Ya, usaha total. Berapa usaha total yang bekerja pada balok? Ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah dia miring, teman-teman. Dengan kemiringan dengan kemiringan sebesar berapa nih? 30 derajat gitu ya. Nah, dia didorong dengan gaya F. Nah, tanpa dia didorong, dia akan ke bawah. Kenapa? Karena dia punya gaya berat. Ya, gaya berat. Gaya berat W. Dan ini ada gaya berat apa? Gaya berat WX. Dan ini WY. Ya, WY. Dan ini gaya berat WX. Gitu ya. Ya, jadi di sini ada dua gaya yang harus kalian tinjau, yaitu ya gaya
F ya, dan perpindahan D sejauh 2 meter, dan juga gaya WX ya, yang dia bekerja pokoknya sepanjang benda bergerak, gaya WX itu selalu ada, dan arah kerjanya itu berlawanan dengan siapa? Dengan F gitu. Ini WX gitu ya, dan ini WY, dan ini W, kayak gitu ya. Jadi sama-sama dia mengalami perpindahan sebesar 2 meter dari posisi awal. Cuman bedanya F itu dia searah gerak benda, searah, maka dia nanti positif, sedangkan W itu berlawanan. Tandanya nanti negatif gitu ya. Jadi nanti usaha total ya itu adalah sigma F dikali D. Di mana nanti sigma F ini itu adalah apa? Penjumlahan ya, resultan ya, bukan penjumlahan, sorry, resultan gaya dari apa? Dari F yang bernilai positif dan dari WX yang bernilai negatif gitu ya. Nah, ini bisa kita kalikan ya, F dikali D dikurang WX dikali D ya. Ya, jadi di sini W dikali D ya dikurang WX. WX-nya itu kan gaya berat terhadap sumbu X gitu ya. Ya. Nah, kalau sumbu X sini berarti pakainya sin gitu ya. Pada bidang miring. W sin 30 derajat dikali D. Maka nanti di sini F kali D dikurang MG sin 30 derajat dikali D. F-nya berapa? 15. D-nya 2. M-nya 1,5. G-nya 10, sin 30 setengah. Nah, dan D-nya adalah 2. Ini 30 dikurang 15. Ya, ininya habis berarti 1. Maka hasilnya adalah 15 joule. Jadi usaha total yang dikenakan oleh benda itu adalah 15 joule. Jadi jawabannya A. Nah, pertanyaan yang sudah gue ramalkan pasti banyak yang nanya, Kak, kok X itu pakainya sin, kenapa nggak pakai cos? Hahaha. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nabila? Nabila bertanya, kok pakai sin? Kenapa tidak pakai cos? Sedangkan pada sumbu X di bidang datar, dia pakainya cos. Ya. Oke, jadi akan gua kupas di sini. Mungkin di dinamika kemarin gue kurang penjelasannya tentang bidang miring. Kali ini gue akan spill. Kenapa yang digunakan itu sin? Kenapa tidak cos? Ini sudutnya theta. Ya, terus di sini gue beri sebuah balok gitu ya. Satu hal yang perlu kalian pahami adalah pada bidang miring, ya, pada bidang miring, ya, sumbu X dan Y-nya ya, sumbu X dan Y-nya dia mengikuti bidang. Ya, berarti ke sana itu X positif, ke atas ini itu Y positif. Berarti yang berlawanan itu negatif ya.
ke bawah dan ke kirinya. Kirinya kiri miring begini gitu ya. Nah, benda ini kan punya massa gitu ya. Nah, kalau dia punya massa berarti dia punya berat. Berat itu arahnya ke bawah. Lurus ke bawah. Ya, bukan berarti sumbu Y-nya dia miring begini jadi gaya berat gaya beratnya begini ya. Salah. Ya, jadi kalau gaya berat yang ke sini itu gaya berat pada sumbu Y. Kesinilah gaya beratnya. Dan inilah gaya berat pada sumbu X. Kayak gitu. Nah, ya, kalau teman-teman perhatikan ya, di antara W dan WY itu ada segitiga gitu ya, ada segitiga. Ya, ada segitiga yang sangat kecil sekali. Ya, ini nggak seharusnya gue arsir ya. Gue ulang gambarnya. Nah, ini. Nah, jadi ya kalau kita gambar ya di sini. Di sini W, ya. Di sini ada WX. Di sini ada WY. Itu ya, gue perbesar. Weng. Ya. Nah, di sini tuh ada sudut kecil sekali. Nah, ya, nah sudut ini itu sama dengan sudut ini, teman-teman. Nah, kalau dalam kaidah matematika di kelas 8 SMP ya kalau nggak salah, kelas 2 SMP itu kan ada istilah sudut yang kayak dalam sepihak, terus berseberangan dalam, gitu kan. Nah, pokoknya istilah-istilah kayak gitu ya, pakai kaidah kayak gitu yang menyebabkan sudut apit antara W dan WY ini sama dengan sudut kemiringan dari bidang, gitu ya. Ya. Atau kalau kita pakai metode kongruensi bangun ruang gitu ya. Jadi ini bangun yang besar gitu ya. Ya. Nah, di sini yang kecilnya, segitiga yang kecilnya. Ya, di mana ini sudut theta ya. Dan ini adalah WY ya. Terus ini W. Gitu. Ini WX, sorry. Nah, ini WX gitu ya. Ini WY, sorry. WY kalau kita miringin ya, posisinya kita buat sama gitu ya. Dan ini WX-nya. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, terus kalau segitiga kecilnya ini kita copotin gitu ya. Kita buat seperti ini. Nah, kita gambar gitu ya. Nah, ini sudut set. Nah, ini adalah W dan gue miring-miring nih. Ini WY ya. Dan ini WX, sorry. WX ya. Dan ini adalah WY. Ya, kalau kita pakai sin ya. Sin theta. Sin itu kan demi ya. Depan dibagi miring. Depan sudutnya itu adalah WX. Dan miringnya itu adalah W. Maka untuk mencari WX, ya untuk mencari WX gitu ya, berarti W dikali sin theta. Ya, kali silang gitu ya. Ini ya, WX per W. Maka untuk mencari WX berarti di sini W dikali sin theta. Nah, untuk mencari cos berarti WY per W. Maka untuk mencari WY berarti W cos theta. Kayak gitu teman-teman ya.
Semoga sulit dipahami. Ya, intinya seperti itu. Pada bidang datar, baru kita pakai cos, tunggu X-nya. Tapi pada bidang miring, X-nya itu pakai sin. Dari mana dapatnya dan apa alasannya? Ini. Dari sini. Ya. Oke. Nah, untuk usaha dan energinya nih, ngerti gak nih? Ini nih. Ya, ada masalah gak? Kalau nggak ada, gue lanjut ke soal berikutnya. Kak, maaf, itu kenapa WX arahnya ke bawah, bukan ke atas? Mungkinkah gaya berat arahnya ke atas? Nah, saya kembali bertanya kepada Anda. Mungkinkah gaya berat itu arahnya ke atas? Mungkin nggak kira-kira? Gaya berat arahnya ke atas. Ya. Jadi kenapa itu saya arahkan ke bawah? Ya karena memang gaya berat itu ke bawah, mengikuti pusat bumi. Gitu kan. Jadi WX-nya itu saya arahin ke bawah. Ya, jadi W-nya itu kan ke bawah. Ya, masa WX-nya ke sana kan tidak mungkin dong. Ya, melawan kodrat namanya. Kecuali Anda Yahiko, ya, yang bisa melayang, terus melakukan Shinra Tensei kepada desa Konoha. Oke. Nomor berapa lagi ya? Untuk misalnya nomor berapa nih? Nomor 7 ya? Nomor 7 ya. Tadi kan ada yang nanya tuh kalau ada gaya gesek gimana Kak? Nah, langsung gue kasih contoh. Nomor 7. Silakan lihat nomor 7. Udah dibuka nomor 7? Nomor 7. Ini sudut alfa. Ya, katanya ada benda. Ini gaya gesek.
Ya, jadi kalau ada tanda arsiran di bidang seperti ini dimaknai sebagai gaya gesek ya teman-teman ya. So, ada balok gitu ya. Ada balok. Dia itu apa nih? Benda bermasa 4 kg ya, masanya 4 kg. Oke. Dia beri kecepatan awal itu sebesar 4 meter per detik dari ujung bawah bidang miring seperti pada gambar. Benda mengalami gaya gesek dari bidang sebesar 16 Newton. Terus besar sudutnya nggak diketahui, tapi sinus sudutnya itu sebesar 0,85. Ya, jadi ditanyain benda berhenti setelah menempuh jarak berapa? Ya, ditanyain S-nya. Ya, di benda bergerak ke atas sana ya. Nah, dengan kecepatan sebesar 40 meter per second. Nah, apa yang terjadi pada benda selama dia bergerak? Ya, nah, yang ditanyakan kan yang dibicarakan di sini adalah apa teman-teman? Jarak benda ke apa? Benda berhenti gitu ya. Benda berhenti ya, berhenti setelah jarak berapa yang ditempuh. Nah, di sini kata berhenti. Berarti kita berbicara soal apa? Gaya gesek. Karena yang menyebabkan dia berhenti adalah gaya gesek. Jadi artinya ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek supaya benda ini berhenti. Ya, kita misalkan aja dia berhenti di sini katakanlah. Gitu ya. Karena ada gaya gesek yang arahnya pasti berlawanan dengan arah gerak benda gitu kan. F ges gitu. Ya guys ya, F ges ya guys ya. Kayak gitu. Ya, jadi ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Untuk menghentikan benda. Ya, jadi ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek untuk menghentikan benda. Berapa besar gaya gesek? Berapa besarnya usaha oleh gaya gesek ini gitu ya? Berapa besarnya usaha oleh gaya gesek? Nah, jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ya, itu besarnya seperti apa? Senilai dengan apa? Senilai dengan perubahan energi mekanik benda. Gitu. Kan gini ya teman-teman ya. Energi mekanik benda pada saat di sini itu punya energi mekanik gitu kan. Nah, pada saat di sini juga dia punya energi mekanik kayak gitu. Ya. Jadi EM sama ya, dari EM jadi EM aksen gitu kan. Dan karena dia di sini berhenti, berarti apa? Kecepatan akhirnya itu nol gitu ya. Atau aksennya itu nol ya gitu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh gaya gesek itu sama dengan ya perubahan energi mekanik dari benda. Karena kan gaya gesek dia ngerubah si energi mekanik kan yang tadinya dia punya kecepatan benda ini berhenti. Berarti apa? Energi mekaniknya berubah gitu ya. Isi bang. Yo, kenapa Raymond? Yang finalnya itu 4 atau apa 10 sih? Bang Mana? Faisal nulisnya 4 di atas. Oh iya ya, gue nggak ada soal lagi. Oh iya 10. 10. Wah kacau. Nah ya benar 10 ya. Gue nggak lihat. Ya. Oke.
Nah, jadi di sini thank you. Jadi di sini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek besarnya sama dengan perubahan energi mekanik dari benda. Nah, karena di sini gaya gesek itu bekerja dengan arah berlawanan terhadap arah gerak benda, maka di sini kita nanti beri tanda negatif. Kita uraikan. Usaha itu tadi apa? Usaha itu kan gaya dikali dengan perpindahan atau katakanlah jarak tempuh gitu ya. Jarak tempuh disebut perpindahan gitu ya. Boleh pakai simbol S, boleh pakai simbol D, bebas. Ya, karena di sini gaya gesek berarti negatif. Ya. Nah, perubahan energi mekanik berarti dari energi mekanik di apa namanya? Di awal menjadi energi mekanik di akhir. Ya, berarti min F dikali S, tulis ya energi mekaniknya apa tadi. Nah, pada saat di sini kan di sini hanya 0 ya kan. Hanya 0. Berarti apa? Kalau hanya 0 berarti energi potensialnya juga 0. Berarti dia nggak punya energi potensial. Yang dia punya hanyalah apa? Energi kinetik. Karena ada kecepatannya dia di sini. Yang 10 ini gitu kan. Jadi energi mekanik di awal itu hanya setengah mv kuadrat. Dia nggak punya energi potensial. Dikurangi dengan energi mekanik di akhir. Energi mekanik di akhir, ya itu dia udah nggak punya lagi energi kinetik. Kenapa? Karena berhenti. Ya di sini berhenti. Kalau berhenti berarti apa? Energi kinetiknya 0. Ya, sebaliknya dia punya energi potensial yang maksimum. Kenapa? Karena dia ada di ketinggian H, katakanlah gitu teman-teman ya. Ya. Di sini kita tulis M G H aksen gitu ya. Ya, aksen gitu ya. H aksen. Ya. Jadi di sini min F dikali S sama dengan M dikali setengah V kuadrat min G H aksen. Ya. Nah, di sini kita kan mau nyari S. Terus kita punya ada H aksen, tapi kita nggak tahu nilai H aksen ini berapa. Ya sudah, kita anggap aja di sini bentuk lintasannya seperti ini. Ya. Bentuk lintasannya seperti ini. Ya, di sini H aksen, di sini S. Gitu ya. Maka dengan aturan sinus, sin itu kan apa? Demi ya, depan dibagi miring. Ya kan? Maka untuk mencari H aksennya itu adalah S dikali sin alfa. Maka H aksen di sini bisa kita ubah menjadi M kali setengah V kuadrat dikurang G dikali S dikali sin alfa. Ya, berarti ini min F. Ya, F geseknya tadi berapa di situ? 16 ya. 16 dikali S. Sama dengan masanya itu adalah 4. Gitu ya. Ya, berarti ini setengah dikali V. V-nya tadi 10 ya. 10 kuadrat ya. Dikurang 10 dikali S dikali sin alfa. Berapa tadi? 0,85. Berarti ini min 16 S sama dengan 4 ya, dikali setengah dikali 100 ya, min 10 S dikali 0,85 berapa tuh? Berarti 8,5 S lah ya gitu. Ya, ini min 16 S nih sama-sama kita bagi 4 aja ya. Biar enak. Jadi ini min 4 S sama dengan setengah dikali 100 itu adalah 50 min 8,5 S. Ya, kedua ruas kita tambahkan 8,5 ya. Ini min 4S ditambah 8,5S sama dengan 50 ya. Ini berapa nih? Hasilnya berapa tuh? Segitunya. Ya, 8,5
Ya, 8,5 sama berapa nih? 4 ya. Berarti 4,5 ya. Ini 4,5 S sama dengan 50. Ya, berarti S sama dengan 50 dibagi 4,5. Ya, berapa tuh? 11,1111 ya. Kayak flash sale gitu ya. Nah, coba dicek lagi ada kesalahan nggak dalam perhitungan gua. Kali aja deh yang salah. Lalu gue bisa salah juga loh. Hati-hati loh. Apa ada kesalahan berhitung? F-nya 16 kan ya? Ya, 16. Masanya 4 ya. 100 ya. Bang, Woi, woi, woi. Kenapa, kenapa, kalau kenapa? kalau kita ganti apa delta EM-nya, EM aksen kurang EM, kayaknya nanti dapat S-nya 4 deh. Kalau EM aksen, Kurang EM. oh, astaga, bener, 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 bener. Anjir, kebalik gue ya, bener, bener. Kan perubahan ya, berarti akhir dikurang awal ya gak? Iya, Bang. Nah, itu pinter-pinter. Berarti min F dikali S sama dengan, thank you, thank you. Nah, berarti ini EM aksen ya guys ya, dikurang EM. Kenapa? Karena kan yang namanya perubahan atau delta itu kan berarti awal dikurang akhir. Akhir dikurang awal gitu kan. Berarti ini min F dikali S sama dengan, ya akhirnya itu kan tadi cuma tersisa energi potensial ya. Berarti ini MGH aksen gitu ya. Dikurang awalnya itu cuma punya energi kinetik. Ya, berarti ini min Fs sama dengan ya, yang kita keluarin dulu ya, G, ya, H aksennya tadi berubah ya. Jadi apa? Jadi dikali S dikali sin alfa min setengah V kuadrat. Nah, berarti ini min ya, F-nya tadi 16 S ya, dikali M-nya itu 4, G-nya 10 S dikali sin alfanya berapa? 0,85 min setengah dikali V-nya itu 10 tadi ya. Ya, ini min 4S sama dengan ya 8,5S. Ya, sorry teman-teman ya kalau S sama 5-nya itu agak mirip. Ya, min 100 dikali setengah tadi 50 ya. Ya, berarti min 12,5 ya. S sama dengan min 50 ya enggak? Ya. Nah, berarti nanti S-nya adalah min 50 dibagi min 12,5. Berapa? 4. Itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, oke, thank you Raymond. Adakah pertanyaan? Apa sudah mengibarkan bendera putih? Ya, nggak usah izin sholat. Ini juga udah mau habis jam 6.
nggak ada pertanyaan nih, nggak ada pertanyaan, aku bingung mau nanya apa. Biasanya kalau diem tuh ada dua kemungkinan, memang udah paham atau yang kedua nggak ngerti mau nanya apa. Kalau itu jokesnya dosen kalau di kampus tuh gitu. Oke, baik, ada yang ingin bertanya para mahasiswa, diem. Terus dosennya bilang, wah ini kalau diem begini berarti ada dua kemungkinan. Anda semua ini memang sudah mengerti apa yang saya sampaikan, atau memang Anda tidak mengerti apa-apa. Katanya kayak gitu. Ya juga sih, gue ngerasain dulu. Nah, gue mau kalian nanti nyatet gitu ya. Maksud gue dicatat sambil dicerna gitu kan. Ini dapat dari mana, dapat dari mana, dapat dari mana gitu kan. Ya ampun Zulfa. Pastikan Anda itu perempuan ya Zulfa. Boleh-boleh aja. Yang penting perempuan. Kak izin live duluan ya Kak. Mau pulang dulu buset. Emang lu lagi di mana? Ya udah, karena memang ini udah habis waktunya teman-teman ya. Ya apa? Pada izin sholat juga ya. Ya nggak masalah kalau hari ini memang belum mengerti atau belum menguasai. Yang penting kalian terus ada effort untuk belajar gitu ya. Gue tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kalau gue nggak jawab, ada dua kemungkinan, chatnya ketimbun, atau memang gue lagi bikin video buat airdrop atau YouTube kalian gitu ya. Karena job desk gue itu banyak, lumayan banyak. Ya, yang nggak lumayan banyak sih sebenarnya, semua tutor tuh sama job desknya, jumlahnya. Cuman mungkin intensitinya. Imam tuh yang paling berat gitu kan, job desknya. Ya, atau sama istilah gini sih sebenarnya, kita sama-sama capek di pekerjaan kita masing-masing, intinya kayak gitu. Ya, tapi kalau ngomong hubungi gua, pastikan yang kalian tanyain itu soal pengalaman matematis, soal fisika, jangan biologi, jangan kimia, dan jangan bertanya ke gua soal cara membayar ini, kok ini nggak bisa login ini dan sebagainya terkait tentang keseraf ya, gua nggak ngerti. Jadi itu tuh ditanyanya kalau kalau nggak ke Iben ya ke Imam gitu, mereka berdua yang ngerti, kayak gitu ya. Jadi itu ya, sama-sama teman-teman, selamat beristirahat ya. Makan dulu, kalau mau belajar tuh makan dulu, berdoa dulu ya. Ya kimia sampai jam jam berapa, setengah 8 sih seperti biasa. Kak Agus kan setengah 8 ya, setengah 8 ya, kimia setengah 8 ya, kimia setengah 8. Ya WIB. Yo.